Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah mengawali pelaksanaan Jumat yang penuh keberkahan ini dengan menyanjungkan setulus-tulus syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan kesempatan Jumat ini sebagai sarana kita selalu memelihara, menjaga semangat keimanan kita, memupuknya dengan ilmu dan dengan amal saleh. Dengan itu semua insyaallah kita mampu meraih martabat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, di antara pokok-pokok ajaran Islam tentang kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam kaitannya interaksi hubungan di antara sesama manusia, yaitu perintah untuk senantiasa bersifat dan bersikap adil dalam segala hal dan menjauhi segala sikap dan perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala merangkai perintah berbuat adil terhadap sesama manusia dengan perintah untuk menunaikan hak-hak kaum kerabat dan berbuat baik kepada mereka, dan larangan untuk kita terjerumus kepada perbuatan fahsya dan munkar dan perbuatan iri dan dengki, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-92, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan, bil adli, yang pertama adalah bersikap adil, yang kedua wal ihsan, berbuat ihsan, berbuat kebajikan, dan yang ketiga adalah wa itaidil qurba, yaitu memberikan, mengeluarkan hak-hak kaum kerabat kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, lalu diikuti dengan larangan berbuat keji, al fahsya, wal munkar, dan segala perbuatan kemunkaran, wal baghi, dan larangan berbuat dengki, berbuat iri terhadap sesama manusia. Innallaha ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Maka Allah memberikan nasihat, pelajaran kepada kita dengan tiga hal ini, tiga perintah dan tiga larangan, agar kita mengambil pelajaran dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perintah berlaku adil. Tidak akan tegak keadilan selama seseorang masih berbuat zalim. Karena itu menerapkan keadilan berarti menghilangkan kezaliman. Karena lawan daripada adil adalah zalim. Sebab itu pula Allah Subhanahu wa taala mendidik kita berbuat adil dengan mengajarkan bagaimana menjauhi kezaliman. Kezaliman yang terbesar adalah kezaliman manusia terhadap Tuhannya, terhadap Robnya. Dan kezaliman yang paling besar kepada Rob adalah mensekutukannya, yaitu syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Kemudian setelah itu adalah kezaliman dalam bentuk kemaksiatan. Maka segala kemaksiatan kepada Allah Ta'ala termasuk ke dalam bentuk kezaliman. Tetapi dari semua kezaliman itu yang terbesar adalah berbuat syirik. Maka dalam ukuran Al-Quran tidak mungkin seseorang akan berlaku adil selama ia seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ikhwata iman sekalian, ternyata di dalam konsep para ulama ada kalanya seseorang berlaku adil dalam urusan dunyawiyah, walaupun ia berbuat zalim dalam urusan ukhrawiyah, yaitu dalam urusan iman. Artinya apa?
kata Syekhul Islam, bisa saja ada orang yang secara akidah dia adalah orang yang paling zalim kepada Allah, yaitu syirik, tetapi dalam hak-hak sesama manusia ia justru berlaku adil. Maka disinilah konteks perkataan beliau ketika berbicara keadilan dalam hubungannya kehidupan kesejahteraan manusia di dunia. Maka dalam kitabnya Al-Hisbah, begitu pula di dalam kitabnya Al-Istiqomah, beliau mengungkapkan dua kalimat yang terkadang disalahpahami oleh kaum muslimin sendiri. Pertama, beliau menyatakan innallaha yuqimu daulatal adilata wa in kanat kafirah wala yuqimu daulataz zalimata wa in kanat muslimah. Allah Ta'ala akan meneguhkan, akan mengokohkan suatu negeri yang adil walaupun penduduk negeri itu adalah orang-orang kafir. Wala yuqimu daulataz zalimata wa in kanat muslimatan. Dan Allah tidak akan meneguhkan, tidak akan mengokohkan suatu negeri yang zalim walaupun pemimpinnya muslim, walaupun penduduknya orang-orang beragama Islam. Di dalam ungkapan yang lain beliau menggunakan kalimat innallaha yansuru ad-daulatal adilah. Allah membela, menolong negeri yang adil walaupun penduduknya kafir. Wala yansuru daulatal zalimata wa in kanat muslimah. Dan tidak akan menolong negeri yang zalim walaupun penduduknya muslim. Apa maksud ungkapan beliau? Beliau menjelaskan artinya ada kalanya dalam satu kondisi secara tinjauan akidah, secara tinjauan iman, mereka lah orang-orang yang zalim kepada Allah, yaitu berbuat syirik, berbuat maksiat, ingkar dan kufur kepada Allah Ta'ala. Tetapi dalam kehidupan dunianya mereka menjaga hak-hak manusia, mereka tidak melanggarnya, sehingga dikategorikan sebagai orang-orang yang adil dalam hak-hak manusia. Maka apabila terjadi orang yang zalim kepada Allah, berbuat syirik, berbuat maksiat, tidak beriman, tetapi masih berlaku adil kepada sesama manusia, Allah masih memberikan hak kebahagiaannya di dunia ini, yaitu dengan diberikannya negerinya subur, makmur, aman, tentram, sebagai balasan kezaliman duniawinya. Walaupun di akhiratnya mereka adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa. Sebaliknya, kata beliau, bisa terjadi secara iman, secara agama, dia adalah orang-orang yang adil kepada Allah, yaitu menunaikan hak Allah, bertauhid, beriman, beramal saleh, tetapi melanggar hak-hak sesama manusia sehingga ia berbuat zalim terhadap sesama manusia, maka Allah segerakan ukubahnya di dunia ini, yaitu tidak diberikan pertolongan dan keteguhan di dalam kehidupan bernegaranya, bermasyarakatnya, walaupun dia mendapat karunia di akhiratnya sebagai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu konteks ungkapan beliau tidak ada kaitannya dengan bolehnya seorang muslim memilih pemimpin kafir atau pemimpin yang tidak beriman. Tetapi beliau sedang menjelaskan betapa keadilan terhadap sesama manusia itu dampaknya langsung di dunia, sedangkan keadilan manusia kepada Allah terkadang Allah tangguhkan ukubahnya, hukumannya, karena ia masih berbuat adil terhadap sesama manusia. Sidang Jumat rahimakumullah. Itulah sebabnya kenapa para ulama kemudian membagi-bagi tingkat keadilan tadi. Ada keadilan manusia dalam hubungannya dengan hak-hak Allah, itulah tauhid,
seadil-adilnya manusia kepada Allah dengan bertauhid, dan sezolim-zolimnya manusia kepada Allah dengan berbuat syirik. Seadil-adilnya manusia kepada Allah adalah dengan menunaikan hak-hak Allah, yaitu hak ubudiyahnya, diibadahinya, dan hak untuk ditaatinya segala larangan dan hukum-hukumnya. Sedangkan yang kedua adalah keadilan manusia dalam kaitan dengan hak-hak manusia. Hak-hak manusia ada 3. Pertama adalah hak keselamatan jiwa raganya. Maka berlaku adil kepada hak keselamatan jiwa raga manusia, artinya setiap orang berhak mendapat rasa aman dari kita. Tidak boleh ada yang disakiti, tidak boleh ada yang dianiaya, apalagi sampai dicelakakan dan dibinasakan. Maka melanggar hak keselamatan jiwa manusia adalah kezaliman yang paling besar terhadap sesama manusia, yaitu menganiayanya, membunuhnya, menyakitinya. Sedangkan yang kedua adalah hak manusia yang diberikan Allah untuk ditunaikan oleh sesama manusia yang lain adalah hak keselamatan hartanya. Setiap orang dilindungi oleh Allah, hartanya tidak boleh dia dirampasnya, tidak boleh dia dicurinya, tidak boleh dia digosapnya, ditipunya, dan dirusaknya. Maka pelanggaran terhadap harta manusia berupa pencurian, manipulasi, perusakan, itu kezaliman terhadap sesama manusia. Maka Allah Ta'ala melindunginya dengan ditetapkannya hukum yang keras kepada para pencuri. Allah melindungi jiwa manusia dengan ditetapkannya hukum yang keras kepada para pembunuh, yaitu qisas. Sedangkan yang ketiga, hak manusia dari yang lain, sesama manusia yang wajib dilindungi adalah kehormatannya, nama baiknya, harga dirinya. Maka manusia haram dizolimi hak kehormatan dirinya dengan cara difitnahnya, digibahnya, dirusak nama baiknya, dicemarkan. Itulah sebabnya dalam agama kita yang mulia ini datang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu larangan gibah. Karena gibah adalah kezoliman dalam bentuk pelanggaran terhadap hak kehormatan sesama muslim. Maka hak-hak ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Hak perlindungan jiwa diharamkannya sesama muslim berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum. Kalau ada dua mukmin bertengkar, maka sudah damaikan, karena menjaga keselamatan jiwanya. Sedangkan keselamatan hartanya, yaitu dengan dilarangnya kaum muslimin berbuat riba. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta di antara sesamamu dengan cara yang batil, baik dengan cara merampasnya, mencurinya, merampoknya, atau dengan cara mengambilnya melalui transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariah, seperti transaksi riba, transaksi-transaksi ribawi. Itu semuanya kategori pelanggaran terhadap hak-hak harta manusia, dan itu bagian daripada kezaliman. Sedangkan yang ketiga adalah pelanggaran terhadap kehormatannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kamu menyebarluaskan keaiban saudaramu, yaitu berbuat gibah. Sudikah kamu memakan bangkai saudaramu, tentu kamu akan membencinya. Artinya apa? Artinya ketika jiwa sudah tidak terlindungi, banyak kezoliman terhadap jiwa manusia, penganiayaan, pembunuhan, peperangan. Ketika harta sudah tidak terlindungi, banyaknya pencurian, manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya. Ketika kehormatan manusia sudah tidak dilindungi lagi, begitu mudahnya memfitnah, begitu mudahnya menyebarluaskan keaiban, berarti sudah hilang keadilan dalam kehidupan masyarakat. Itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam,
Allah tidak akan mempertahankan, tidak akan membela suatu negeri yang penuh pembunuhan, penuh pencurian, penuh fitnah, walaupun negeri itu penduduknya beragama Islam. Sebaliknya suatu negeri walaupun tidak beragama Islam, dia kafir, tetapi dijaga hartanya, dilindungi jiwanya, dilindungi kehormatannya, ia akan mendapat perlindungan dari Allah, yaitu kekalnya, kokohnya, dan ditolongnya negeri tersebut. Tetapi bukan berarti itu jaminan tentang hari akhirat mereka, karena untuk hari akhirat ada hukum tersendiri, yaitu keimanan dan amal saleh, di samping hanya sekedar menegakkan keadilan duniawi. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan betapa keadilan itu sebagai perekat kehidupan sosial manusia, sehingga Allah Ta'ala tidak membeda-bedakan suatu negeri meskipun mereka tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah, tapi sebagai balasan keadilan mereka di dunia, Allah pun akan berikan. Apalagi kalau keadilan dunia itu didasari dengan keadilan ukhrawi, keadilan iman, yaitu dasar tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur makmur, aman tentram, di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa kunna ala shafa hubratin minan nari fa anqadallahu minha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sering diungkapkan sebuah kisah yang sangat monumental tentang sikap tegasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan keadilan. Ungkapan beliau yang sangat monumental direkam oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis yang sahih seperti Bukhari, Muslim dan yang lainnya, tentang suatu peristiwa yang Rasulullah mengingatkan keadilan itu sebagai fondasi dibangunnya kekekalan hidup manusia dalam bermasyarakat. Tanpa keadilan itu akan binasalah kehidupan masyarakat manusia. Semakin kokoh keadilan dalam kehidupan masyarakat manusia, semakin kokoh tegak bangunan masyarakat itu. Tetapi semakin rapuh keadilan dalam kehidupan masyarakat, semakin rapuh juga bangunan kehidupan masyarakat itu. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika beliau dibujuk agar beliau membatalkan hukuman yang telah beliau tetapkan terhadap seorang wanita yang terbukti mencuri banyak perhiasan, yaitu agar wanita itu divonis hukuman potong tangan. Maka ketika beliau dicoba dibujuk oleh berbagai pihak, terutama dari para pembesar yang menjadi keluarga dari wanita itu, beliau mengumpulkan kaum muslimin ba'da salat duhur dan beliau berkhutbah, satu khutbah yang sangat-sangat mendalam, meskipun beliau mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat singkat. Beliau menyatakan, ayuhan nas innama ahlaka man kana qablakum bi'annahum idza saraqa fihimus syarib tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihil had. Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya binasanya bangsa-bangsa terdahulu sebelum kamu adalah karena mereka itu
jika kaum pembesarnya yang melanggar, para pemimpinnya, bangsawannya yang mencuri, mereka meninggalkan hukum, tidak mau menegakkannya, mencari alasan untuk membebaskannya. Tetapi apabila yang melanggar itu adalah orang-orang lemah, rakyat jelata di antara mereka, aqamu alaihil had, maka mereka menegakkan hukum sebenar-benarnya. Demi Allah, sekiranya yang mencuri itu Fatimah putrinya Muhammad, putriku sendiri, sabda beliau, niscaya aku akan menegakkan hukum potong tangan itu. Inilah ketegasan seorang Rasul tentang keadilan, menunjukkan bahwa satu hal yang tidak bisa dikompromikan di dalam kehidupan masyarakat adalah nilai-nilai keadilan. Karena ketika keadilan itu sudah dipermainkan, maka berarti masyarakat manusia itu telah meridhoi dirinya untuk ditimpa malapetaka, yaitu kehancuran kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang menegakkan keadilan kepada diri kita sendiri, di keluarga kita, apalagi apabila kita menjadi bagian dari orang-orang yang diberi amanah kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan taufik hidayah kepada para pemimpin kita di negeri ini, sehingga mereka menjadi para pemimpin yang menegakkan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.